Muhammad Hasim langsung ke sana untuk Gel. Tegesipun Tembuk stunting. selamat siang. Tentang apa yang akan terjadi di kelurahan yang akan datang, ini kan peran perencanaan sangat besar ini Mas Pras. Iya. Apa sebenarnya Mas? Sahabat desa tentu pengen mengetahui lebih jauh lagi tentang perencanaan di desa itu seperti apa. Ya. Terima kasih Mas Gun. Saya sebagai Kaur Pangripto yang dulunya Perencanaan, ya. Kaur Perencanaan itu setiap tahunnya seperti yang diaturkan Pak Lurah di depan, itu setiap tahun pasti menyusun RKP atau RKP Des. Rencana pembangunan pemerintah Oh desa. ya. Dan itu yang jelas tujuannya itu untuk sebagai dasar dalam penyusunan anggaran APBDes. Iya. Kemudian untuk acuan dalam menyusun rencana operasional Pemerintah desanya itu sendiri. desa Pucung ya Mas ya. Iya. Iya. Terus untuk tahun ini musyawarah akan dilaksanakan atau muskal akan dilaksanakan insya Allah minggu depan itu akan menyusun rencana sesuai apa yang diaturkan Pak Lurah sebagai visi misi maupun RPJM-nya Pak Lurah waktu menjabat. Gitu. Saya makin paham. Artinya begini, 6 tahun yang akan terjadi apa itu tertuang di RPJM desa, RPJM kelurahan ya, di RPJM desa. Karena 6 tahun tentu tidak sekaligus, maka dilakukan kegiatan per tahunnya lewat penyusunan RKP kelurahan. RKP kelurahan supaya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, maka BPD mengambil peran menyelenggarakan muskal. Artinya bang masalah ini sebenarnya ada di perencanaan ya Mas ya. Tentang apa yang akan terjadi itu diolah di perencanaan, kemudian menjadi bahan untuk kebijakan lewat musdes atau muskal tahunan ini. Begitu. Dan tadi Mas Edi, ini RKPK-nya harus disusun untuk penganggaran. Kalau tidak, nanti tidak bisa. Artinya setelah ini ada kegiatan lagi Mas Edi, setelah RKPK? Setelah RKPK APBK tadi ya? APBK ya. Iya. Artinya di APBK itu wajib ada kegiatan masuk di RKPK. Dan goalnya ya Pak ya, goalnya adalah lahirnya peraturan kelurahan tentang RKPK. Nah ini ada Pak Cari ini tentang produk hukum di kelurahan. Ini. Kalau Pak Cari perannya apa ini Pak nanti? Gini, sebelumnya selamat siang sahabat desa. Sebelum menjawab itu, saya rasa saya akan membreakdown dari awal dulu mengenai beberapa agenda yang akan kita lalui untuk pemerintah kelurahan sendiri, utamanya di pertengahan bulan sebelumnya. Nanti sebelum mendekati akhir tahun itu kita akan menyusun yang namanya rencana kerja pemerintah kelurahan RKPK. Nah, atau yang dulu istilahnya RKPDes. Nah, setelah Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu diatur bahwa nama desa itu diubah menjadi kelurahan. Nah, itu terminologi yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi istimewa banget. Jadi ini istilah kelurahan itu nama kelurahan itu khusus buat yang istimewa. Jadi belum tentu nama
desa di daerah lain itu belum tentu jadi Kalurahan. kalurahan, ya hanya Ya, di daerah-daerah tertentu nama desa itu berubah menjadi kalurahan. Nah, Meskipun desa tapi kalurahan gitu iya, ya. meskipun Ya. desa juga di kalurahan. Karena istimewa Karena tadi. istimewa Ya. tadi. Nah, itu khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian untuk RKPKAL sendiri sebenarnya penjabaran dari RPJMDes. Nah, RPJMDes sendiri itu merupakan visi misi ataupun penjabaran visi misi dari Bapak Lurah sendiri dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, dalam jangka waktu 6 tahun itu apa yang akan dilakukan Bapak Lurah itu tercantum atau tertuang di dalam RPJM tadi. RPJMDes itu sendiri. Nah, untuk ibaratnya itu njlentrehke basa Jawane itu njlentrehke. Nah, untuk mempermudah hal itu, Ya. maka RPJMDes sendiri itu dijlentrehke ataupun dituangkan lagi melalui RKPK lah itu tadi. Nah, itu apa? Nah, itu untuk mempermudah evaluasi setiap tahunnya. Nah, jadi nek arek ngevaluasi 6 tahun kan kejauhan. Jadi setiap tahun itu kita evaluasi, kita breakdown apa saja yang akan dilakukan, sudah terlaksana apa belum, nanti evaluasinya apa. Nah, selain itu peran sebagai sekretariat desa ataupun kalaupun istilah Carik ya? itu carik. Nah, itu istilah kerennya, istilah istimewanya itu carik. Nah, di sini sebenarnya kita memfasilitasi kegiatan musyawarah itu sendiri. Nah, kalau BPD tadi berperan sebagai penyelenggaranya, nah kita fasilitasi apa kemudian yang dibutuhkan. Misalnya peraturan-peraturan yang akan digunakan untuk menjadi dasar hukum landasan untuk melaksanakan musyawarah ini apa atau jenis dasar hukumnya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita juga membagi sub-sub bidang apa saja yang kiranya dibutuhkan. Misalkan di RKPKAL sendiri itu kan harus mencangkup beberapa sub bidang tentang bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian juga bidang penanggulangan bencana, pembangunan juga. Nah, itu diatur di situ. Jadi usulan-usulan yang tadi disampaikan oleh Mas Yoga ataupun Bapak Pak Takwa yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD. Nah, itu kan aspirasi dari warga masyarakat semua. Nah, itu nanti kita tampung. Nah, itu tuh mencakup dari beberapa sub bidang tadi. Nah, tapi jangan lupa Mas Gun, tahun ini ataupun tahun depan kita itu masih dilanda oleh pandemi. Nah, jadi kita harapkan semua juga RKPKAL sendiri nantinya ya paling tidak sedikit banyak itu mengatur tentang bagaimana penanggulangan itu sendiri. Kesiapsiagaan. Iya, soalnya memang tidak dipungkiri bahwa dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sendiri sudah ada mengalokasikan dana untuk hal itu. Jadi kita yang di desa ya mau nggak mau mengikuti peraturan yang sekiranya ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu, Mas. Iya. Ini Pak Carik, saya kembali ke awal tadi. Jadi fungsi Carik ini adalah sebagai kepala sekretariat, kepala sekretariat di kelurahan. Kemudian melakukan fasilitasi atas pekerjaannya teman-teman di Bamuskal, kemudian dari perencanaan, kemudian juga terakhirnya bagaimana perencanaan itu yang tadi Mas Pras sampaikan diselenggarakan oleh Bamuskal dalam rangka mewujudkan visi misi kelurahan. Nah, ini kan hasil akhirnya adalah lahirnya peraturan kelurahan. Kalau target kapan Mas peraturan kelurahan ini? Nah, peraturan kelurahan sendiri kita targetkan bahwa setelah nanti proses musyawarah kelurahan itu ditetapkan ataupun sudah ditentukan, nanti akan segera kami tetapkan. Jadi nanti biar segera kan jika peraturan kelurahan itu ditetapkan itu kan sebagai landasan ataupun sebagai dasar hukum kita dalam melangkah ke depan. Jadi nek istilah wong dawa arep mlaku ki wis iki lho aturan iki wis ono. Dadi bekalnya kuat bekalnya kuat seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya sekarang Pak Carik. Ini Pak Carik kan akan menjadi seorang ketua nih, Pak. Iya, benar. Hasil musyawarah kemudian diberita acarakan. Pak Edi dengan target 6 tahunnya setelah mengurai visi misinya Pak Lurah, kemudian itu akan ditata lewat RKP Kelurahan tadi. Pak Carik, ini ketuanya besok Pak ya? Rencana kerjanya seperti apa sih Pak? Kalau ketua
penyusunan RKPK, RKP, tentu iya. nanti ada anggota-anggotanya. Iya. Nah, ini rencananya seperti apa nanti Pak? Nah. Penyusunannya.